Demonstrasi kontekstual modul 3.2 Analisis video pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Oleh saya Beatrix Ijo SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Ngada. Tujuan pembelajaran khusus dalam demonstrasi kontekstual modul 3.2 yang pertama, CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Yang kedua, CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. Yang ketiga, CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Yang keempat, CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik ini. Analisis video praktik baik. Nomor 1, visi sekolah tempat guru dalam video adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlak, kreatif, kolaboratif, inspiratif, dan inovatif. Yang kedua, prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video adalah mewujudkan kelas yang selalu aman dan menyenangkan dalam belajar. Yang ketiga, pernyataan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang aman dan menyenangkan dalam belajar. Yang keempat, kegiatan atau tindakan guru yang menggambarkan tahapan bagja. Yang pertama, buat pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar bagi siswa? Yang kedua, tindakan yang diambil. Yang pertama, guru berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melakukan prakarsa perubahan. Yang kedua, guru membuat rencana dalam pembelajaran untuk membuat prakarsa perubahan. Dan yang ketiga, guru memulai pembelajaran dengan menuliskan kalimat penyemangat pembelajaran untuk memancing daya tarik siswa. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, apa saja yang bisa menjadi inspirasi untuk mewujudkan kelas yang aman dan menyenangkan dalam belajar? Untuk tindakan yang diambil, yang pertama, guru mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi dari pendapat dan pengalaman murid. Yang kedua, murid diajak untuk mengambil pelajaran dari kelas lain untuk menambah inspirasi kelas yang membuat semangat belajar. Yang ketiga, siswa diinformasikan untuk mencatat hal yang diamati untuk didiskusikan. Yang keempat, siswa berdiskusi terkait hasil mengamati kelas lain. Yang ketiga, gali mimpi. Untuk pertanyaannya, apa saja kegiatan yang membuat siswa memiliki gambaran nyata dalam mewujudkan kelas impian yang aman dan menyenangkan? Yang kedua, tindakan yang diambil ialah yang pertama, murid disuruh membayangkan kelas impian mereka. Yang kedua, guru menyiapkan alat dan media gambar. Yang ketiga, guru menggambarkan kelas yang nyaman sesuai dengan yang mereka bayangkan. Yang keempat, murid mempresentasikan hasil gambaran mereka terkait kelas impian. Yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya, bagaimana melibatkan murid untuk bersama mewujudkan kelas impian? Yang kedua, tindakan yang diambil yaitu yang pertama, murid diajak berkontribusi menentukan kebutuhan untuk mewujudkan kelas impian. Yang kedua, guru dan siswa berdiskusi untuk menentukan alat dan bahan untuk membuat kelas impian.
Dan yang ketiga, siswa diberi kesempatan berpendapat dalam membuat rencana kelas impian. Dan yang keempat, guru menuliskan hasil pendapat siswa di papan tulis. Yang kelima, atur eksekusi. Pertanyaannya, yang pertama, kapan dan siapa yang terlibat dalam pelaksanaan mewujudkan kelas impian? Yang kedua, bagaimana pelaksanaan membuat kelas impian? Bagian tindakan yang diambil, yang pertama, murid diberi kesempatan berkontribusi untuk menentukan pembagian tugas kelompok dalam mewujudkan kelas impian. Yang kedua, murid diberi kesempatan untuk menentukan tanggal pelaksanaan. Yang ketiga, guru dan murid berkolaborasi mewujudkan kelas impian yang disepakati. Dan yang keempat, guru dan murid melakukan perayaan setelah kegiatan selesai. Pada pertanyaan kelima, peran pemimpin yang tergambar dalam video. Yang pertama, guru sebagai pemimpin pembelajaran yang mengelola sumber daya yang ada dengan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Yang kedua, guru sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu menggerakkan murid untuk berkolaborasi. Yang ketiga, guru sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Yang keenam, modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video dan pemanfaatannya. Yang pertama, modal manusia. Ada guru, yang kedua ada rekan sejawat, dan yang ketiga ada murid. Yang kedua, modal sosial. Adanya hubungan yang baik antara guru dan rekan sejawat. Yang kedua, adanya hubungan yang baik antara guru dan murid. Yang ketiga, adanya sikap peduli dan gotong royong. Yang keempat, adanya hubungan sosial yang baik antar kelas, di mana saat mengunjungi kelas lain. Modal fisik, yang pertama ada ruang kelas, di mana pada ruang kelas yang cukup luas untuk menunjang ruang gerak siswa dalam belajar. Yang kedua, alat tulis sebagai sarana penuangan ide dan gagasan murid. Yang ketiga, meja dan kursi dapat diatur sesuai keinginan untuk membuat suasana belajar menjadi nyaman. Yang keempat, rak buku di kelas bisa menunjang proses pembelajaran. Yang keempat, modal lingkungan dan alam, yaitu pemanfaatan benda-benda di sekitar lingkungan siswa untuk menghias kelas. Yang kelima, modal finansial. Yang pertama, ada dana BOS dapat digunakan untuk menunjang proses pembelajaran siswa. Yang kedua, kas kelas dapat digunakan untuk pembiayaan dalam mewujudkan kelas impian. Yang keenam, modal politik, yaitu kepala sekolah yang mendukung setiap prakarsa perubahan menuju pembelajaran atau pendidikan yang lebih baik. Yang kedelapan, modal agama dan budaya. Yang pertama, akhlak siswa yang baik adalah aset penting untuk mendukung proses pembelajaran. Yang kedua, budaya gotong royong akan memperlancar adanya kolaborasi dalam pembelajaran. Akhir kata, sekian dan terima kasih.